Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Allah itu di atas sedangkan ada ayat yang mengatakan Allah bersama kalian? Apakah masalah ini tidak penting untuk diperdebatkan? Ini permasalahan yang sangat-sangat penting. Karena berkaitan dengan Allah yang kita sembah selama ini. Dan para ulama mengatakan asyraful ulum ilmu aqidah. Ilmu yang paling utama adalah ilmu aqidah. Dan dari ilmu aqidah, ilmu yang paling utama adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena ilmu kita, amal kita tidak akan sempurna kecuali ketika kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya keliru seorang penceramah yang mengatakan sudahlah jangan dibicarakan Allah di atas atau Allah di mana-mana. Itu kan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang penting kita bersatu. Ini adalah perkataan beracun yang menginginkan untuk menenggelamkan permasalahan akidah. Akidah yang paling utama tentang Allah, yang mana amal kita tidak akan sempurna, tidak akan baik kecuali ketika kita beriman dengan benar tentang Allah. Makanya para ikhwah, kadang-kadang pengajian baper-baper begitu, ya, nggak pakai dalil, itu lebih diterima dibandingkan yang pakai dalil. Yang pakai dalil disebut sebagai orang ekstrim, keras, suka nyala-nyalain orang, suka bida-bidain orang. Ini enggak benar para ikhwah. Ya. Ilmu akidah ilmu paling utama, asyraful ulum, dan paling utama dari ilmu akidah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Bukankah itu salah satu dari tauhid? Tauhidul asma wa sifat. Ya, yang mana tidak akan sempurna tauhid kita kecuali dengan menyempurnakan tauhid tersebut. Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama Allah yang husna, berdoalah dengannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy berarti Allah di atas langit. Dan ketika kita menyatakan Allah beristiwa di atas arsy, maka dua tugas kita. Yang pertama, kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan sallallahu alaihi wasallam, tanpa memisalkan dengan makhluk. Yang kedua, mensucikan sifat istiwa dari segala macam kekurangan, aib, cacat, rusak, tanpa meniadakan sifat tersebut. Kita sucikan dari segala macam kekurangan, tapi kita tetapkan, tidak meniadakan sifatnya. Kesalahan orang-orang yang mengatakan istiwa, kalau seandainya ada yang berpendapat Allah beristiwa di atas arsy, berarti seperti Allah, seperti lampu di atas ini. Ini kesalahan pertamanya adalah memisalkan Allah dengan makhluk. Tugasnya cuma dua ketika dapat sifat Allah. Pertama, menetapkan sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa memisalkannya dengan makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Maka kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa memisalkan dengan makhluknya. Ketika yang memberitahukan Allah tentang dirinya dan dia lebih paham tentang dirinya dibandingkan kita, maka kita terima pemberitahuan dari Allah. Allah beristiwa di atas arsy. Dan istiwanya Allah di atas arsy tidak seperti istiwanya makhluk di atas singgasananya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sikap yang kedua yaitu kita sucikan sifat istiwa tersebut dari segala macam kekurangan, macam aib, dari segala macam kerusakan, tanpa kita meniadakan sifat tersebut. Itu dua sikap kalau mendapatkan sifat ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua kekeliruan. Dan dari sini saya berpesan, hati-hati belajar ilmu agama.
Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Tuh, yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'at yultamasal ilmu 'anil asaghir. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai ilmu dituntut dari orang-orang kecil, orang-orang yang tidak paham tentang agama, orang-orang yang menyimpang dari agama, dan dibalas kontan oleh Allah. Ijma' para salafus saleh bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Imam yang 4, Allah beristiwa di atas arsy. Ditentang dengan logika, ditentang dengan akal. Dan ini salah satu pembicaraan yang membedakan antara ahlu sunnah dengan yang menyimpang dari sunnah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah ilmunya Allah. Ya, dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala bersama, ilmunya Allah bersama kita. Lihat ayat yang menyebutkan akan hal itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid 57, surat ke-57 ayat 4. Lihat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi pengetahuannya Allah yang bersama kita. Adapun zatnya istiwa di atas arsy. Dan apa sih susahnya kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah? Tidak mengikuti orang-orang yang mendewakan akalnya. Apa sih susahnya? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kesalahan kedua tadi yang baper-baper. Pengajiannya baper semua. Ya. Sudahlah, biarkan aja, ini kan khilaf dari ulama, yang penting kita bersatu, yang penting enggak usah diperselisihkan masalah itu. Enggak. Dari ulama dari mulai dahulu yang lebih pintar dari ente, yang lebih alim dari ente, mempermasalahkannya, menulis kitab atasnya. Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Ulu. Ya, dan ulama-ulama lain menulis kitab tentang ketinggian Allah. Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah ini. Lalu kemudian kita katakan, oh biarlah itu sudah khilaf di antara ulama. Enggak benar para ikhwan. Ya, wallahu a'lam.